Kembali lagi bersama saya, Pendeta Beatrix Hehanusa, dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan berita firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk kita ada dalam saat teduh, berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Engkau yang telah membimbing, menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami datang kepada Engkau selaku pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan siaran hari ini, membawa seluruh kehidupan kami, tetapi juga mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab aktivitas kami di satu hari ini lewat sabda firman-Mu yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan. Kami minta taruh Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya dengan Roh Kudus itu hati dan pikiran kami yang ditaburi dengan firman Tuhan sungguh-sungguh mau memuji dan senantiasa memuliakan nama Tuhan, tetapi juga hati dan pikiran kami senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan dalam melakukan segala aktivitas hidup kami, supaya pada akhirnya semua yang kami lakukan di hari ini sesuai dan berkenan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita, pemirsa dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat dua bagian ayat firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 2, tema yang akan kita renungkan dari bagian ini adalah dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mendandani berarti menghias atau memperlengkapi atau memperbaiki. Mendandani hati artinya menghias hati atau memperlengkapi hati kita atau juga memperbaiki hati kita. Dengan apa kita menghias hati kita? Kita memperbaiki hati kita, atau kita juga memperlengkapi hati kita. Tema kita berkata, dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai. Oleh sebab itu pertanyaan dengan apa dijawab dengan baik
oleh bagian firman Tuhan yang kita baca, tetapi juga tema bacaan kita di hari ini, bahwa kita akan mendandani hati kita sebagai orang-orang percaya dengan kasih, sukacita, damai, dan juga segala perbuatan-perbuatan baik. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mendandani hati dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera serta perbuatan baik, itulah yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus lewat suratnya kepada Timotius dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 9 hingga ayat 10. Supaya dalam pengajarannya Timotius dapat menyampaikan ini kepada semua orang percaya di mana saja. Sehingga dalam beribadah kepada Tuhan, orang percaya tidak hanya menyibukkan dirinya dengan segala hal yang fana di dunia, dengan segala kemewahan, dengan segala kekayaan, dan juga dengan segala kenikmatan yang bersifat sementara, dan lupa mengutamakan apa yang utama, yang harus dimiliki oleh tiap orang percaya dalam hidupnya saat dia beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, Paulus ingin supaya Timotius sampaikan kepada jemaat bahwa hal utama dalam hal beribadah kepada Tuhan yang harus dimiliki oleh kita adalah menghiasi hati dan hidup kita dengan segala perbuatan baik, ketimbang menghiasi tubuh dan diri kita dengan emas permata, dengan baju bagus, dengan sepatu yang bagus dan indah, atau dengan segala pernak-pernik yang kita tempelkan di diri kita saat kita akan beribadah kepada Tuhan. Artinya dalam bagian ini, baik Paulus dalam pengajarannya kepada Timotius, tapi Tuhan Allah sendiri tidak melarang kita untuk menghias diri untuk datang kepada Allah. Tetapi bagian ini menjadi bagian perenungan kita, supaya menghias diri kita itu tidak pada akhirnya mengganggu ibadah kita, mengganggu kekudusan kita datang kepada Tuhan. Karena terkadang Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, akibat lamanya kita mendandani diri, menghias diri, sehingga saat kita datang ke ibadah, itu terlambat. Terkadang ibadah sudah mulai, baru kita masuk. Terkadang busana yang kita gunakan mengganggu pandangan orang dalam ibadah. Perhiasan yang kita gunakan membuat orang lain tidak fokus lagi dalam ibadah, tapi memperhatikan kita. Bagian-bagian inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk diingatkan kepada semua orang percaya, sehingga dalam menyiapkan diri untuk beribadah, dandanan dan segala perhiasan itu hanya sifatnya sementara. Tetapi yang utama yang harus diperhatikan adalah hati yang siap melakukan segala hal yang baik, hidup yang mau melakukan segala hal yang baik. Oleh sebab itu, dalam bagian-bagian firman Tuhan, terutama dalam Roma pasal 13 ayat 14b, berkata kepada kita, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ataupun dalam Amsal 31 ayat 30 yang berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut kepada Tuhan dipuji-puji. Dalam bagian ini, kecantikan dan juga kemolekan atau menghias diri, merawat diri bukan sebuah dosa jikalau itu kita lakukan bukan untuk membuat sesuatu yang mendatangkan dosa dalam hidup kita,
atau kita lakukan dengan dalil bahwa supaya saat kita datang ke ibadah, kita cantik, kita mewah, kita wangi, sehingga dipuji orang, sehingga orang lain terkagum-kagum dengan kita. Maka ibadah kita bukan lagi ibadah untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri kita. Untuk mendapat simpati, untuk mendapat pujian, untuk mendapat hormat orang kepada kita. Yang pada akhirnya kita membuat orang lain tidak lagi fokus kepada Tuhan dalam ibadah, tetapi sudah fokus kepada kita. Ini yang menjadi teguran Paulus yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius untuk dilanjutkan kepada orang-orang percaya yang ada dan juga yang beribadah sejauh Timotius memberitakan firman-Nya selama ia diperkenankan oleh Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Penekanan dalam bagian ini memang dikhususkan oleh Paulus kepada perempuan. Karena memang realita yang ada, perempuanlah yang suka berdandan, perempuanlah yang suka menghias diri. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang laki-laki pun ada dalam bagian ini. Laki-laki pun juga terkadang melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini tidak berlaku hanya bagi perempuan atau hanya bagi kalangan khusus, tetapi berlaku bagi kita semua orang-orang percaya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Saat kita beribadah kepada Tuhan, maka yang dibutuhkan Tuhan adalah hati yang bersih. Hati yang sungguh-sungguh dapat melakukan banyak kebaikan dalam hidup ini saat kita datang kepada Allah. Sehingga tema kita, dandanilah hatimu dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu yang dibutuhkan Allah dalam hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan hidup yang siap, hati yang siap, yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kasih, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita dapat dijawab oleh Allah. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam pengajarannya untuk kita semua umat percaya yang ada di seantero dunia ini. Untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita pahami dalam hidup kita. Dan kita melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, dandanan, penampilan, dan segala hal yang berbau fana, jangan pernah itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan pergunakan kecantikan, kemolekan, tapi juga kemewahan dan segala hal yang ada di fisik kita untuk mengganggu ibadah yang sementara terjadi. Sebab ketika itu terjadi, maka Amsal pasal 31 ayat yang ke-30 itu akan terjadi dan berlaku bagi kita. Bahwa semua yang kita punya pada akhirnya akan menuju kepada kesia-siaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kiranya firman ini dapat menuntun dan menguatkan kita selalu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Selanjutnya sebagai pemirsa tabura Injil, kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam perjalanan hidup kami ke depan. Kami minta Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan sertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya.
tim Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, dan seluruh pemberita-pemberita Injil. Tuhan Allah memberkati kami semua, supaya dalam berkat Allah kami dapat bekerja sesuai dengan maksud dan rencanamu, dan banyak jiwa dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil yang dapat Bapak Ibu dengarkan di hari ini, tetapi juga firman Tuhan yang dapat Bapak Ibu dengarkan. Kiranya itu dapat menolong Bapak Ibu sekalian dalam perenungan di masing-masing pribadi, tapi juga keluarga dan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Saksikanlah channel YouTube Tabura Injil Klasis Yapen Selatan setiap hari yang ditayangkan di YouTube GKI Yapen Selatan, sehingga pemberitaan-pemberitaan Injil dalam channel ini dapat memberkati Bapak Ibu selalu. Tuhan memberkati kita. Shalom.